Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, hari ini sekitar 1 jam yang lalu salah satu televisi nasional yakni TV One ini lagi-lagi mempublikasikan atau menginformasikan kepada khalayak umum masalah pembongkaran makam palsu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang kemarin membongkar makam palsu yang ada di daerah Jetis Ponorogo, yakni membongkar makam palsu Dewi Condrowati atau yang terkenal dengan Putri Yaman. Ini artinya bahwa kalau sebuah pembongkaran makam palsu yang ada di Ponorogo ini dipublikasikan oleh televisi nasional TV One, ini akan memiliki beberapa manfaat penting yang berguna bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Dengan adanya peliputan pembongkaran makam palsu Dewi Condrowati Ponorogo, ini memberikan manfaat satu, akan bisa meningkatkan kesadaran publik dengan diberitakan secara nasional yang diliput oleh TV One. Masyarakat yang ada di berbagai daerah ini bisa melihat proses pembongkaran makam palsu Dewi Condrowati Ponorogo, sehingga banyak masyarakat ini yang sadar setelah melihat liputan proses pembongkaran makam palsu Dewi Condrowati di Ponorogo, sehingga masyarakat ini lebih waspada terhadap praktek-praktek penyesatan yang mengatasnamakan agama atau budaya. Dan hal ini juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi dan ajaran yang tidak memiliki dasar yang jelas. Karena kita akui bahwa yang suka dengan ziarah makam keramat itu adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama, sehingga dengan dipublikasikan liputan pembongkaran makam palsu di Ponorogo ini akan menumbuhkan sifat waspada dari masyarakat Nahdlatul Ulama agar tidak selalu percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan toreko, yang mengatasnamakan ulama, tapi membuat makam palsu. Dan ini juga peringatan penting loh bagi teman-teman yang ngaku NU tapi ziarah ke makam yang tidak jelas sejarahnya. Oleh karenanya sahabat-sahabatku semuanya, khususnya dari kalangan NU, kalau ada makam yang tidak jelas sejarahnya, alangkah baiknya itu ditinggalkan, tidak usah diziarahi. Kemudian manfaat yang kedua adalah pencegahan penyebaran ajaran sesat. Ya, kita akui bahwa pembuatan makam palsu ini adalah termasuk ajaran sesat, karena dengan membuat makam palsu ini justru akan merusak tatanan keramat, tatanan karomah yang selama ini sangat diagung-agungkan oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, pengurus-pengurus yang ada di NU ini yang belum jelas biografinya, apalagi sudah berani membuat makam palsu, dipecat saja.
ya, publikasi kasus pembongkaran makam palsu ini juga membantu mencegah penyebaran ajaran sesat yang dapat merugikan masyarakat luas, mulai dari pelosok-pelosok desa maupun perkotaan. Dengan mengetahui adanya praktek pemujaan terhadap makam palsu, masyarakat dapat lebih hati-hati dan tidak mudah terpengaruh atau terkontaminasi oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. Yang ketiga, manfaatnya masalah pembongkaran makam palsu yang ada di Ponorogo ini juga akan bermanfaat untuk penguatan peran aparat dan tokoh masyarakat. Dengan diliputnya pembongkaran makam palsu oleh TV One, ini akan memberikan dukungan moral kepada aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik yang meresahkan. Oleh karenanya, ya, untuk semua aparat dan para tokoh masyarakat, ketika kami ajak untuk bermusyawarah, ya, untuk membereskan makam-makam palsu, jangan didahulukan emosionalnya, jangan, tapi kita dahulukan bukti-bukti yang ada. Ketika kita mau membongkar makam palsu, kita tidak serta-merta langsung membongkar, tidak, tapi kita selalu intens bermusyawarah dengan aparat setempat, dengan para tokoh masyarakat. Ya, kita tidak berani atau tidak bertindak semena-mena, kita tidak, seperti pembongkaran makam palsu 13 makam palsu yang ada di situs Kumitur Mojokerto kemarin. Kita tidak serta-merta untuk membongkarnya, tidak, tapi kita melalui pendekatan persuasif, melalui musyawarah dengan cari dengan lurahnya, ya, dengan polohnya, dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah Jatirejo. Sehingga setelah diadakan musyawarah, muncullah kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya kita setuju untuk membongkar 13 makam palsu karena memang tidak ada bukti sejarah maupun bukti fisik yang ada di sekitar situs Kumitir. Oleh karenanya, sekali lagi, para tokoh masyarakat, para aparat keamanan, jangan takut, ya, jangan takut untuk mengizini sahabat-sahabat atau masyarakat Indonesia yang akan membongkar makam palsu dengan ditunjukkan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang keempat, manfaat diliputnya pembongkaran makam palsu yang ada di Ponorogo, Dewi Condrowati atau Putri Yaman, ini akan menjadi pendidikan dan literasi keagamaan. Jadi liputan pembongkaran makam palsu Dewi Condrowati yang ada di Ponorogo ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keagamaan di kalangan masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat dapat memahami ajaran agama secara lebih mendetail, mendalam, dan terhindar dari penafsiran yang menyimpang. Karena kita tahu bahwa banyak kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengkaburkan, merubah sejarah leluhur-leluhur Nusantara. Sehingga kalau ini tidak diatasi, maka regenerasi kita akan mendapatkan sejarah leluhur-leluhur kita yang tidak sesuai dengan realitas yang ada. Sehingga kalau sudah mendapatkan informasi sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan realitas yang ada, maka generasi-generasi kita mudah diadu domba dan mudah untuk dilemahkan dan bahkan dibentrokkan. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah sebagai peringatan bagi pelaku penyimpangan, sehingga otomatis, ya, dengan adanya peliputan proses pembongkaran makam palsu Dewi Condrowati di Ponorogo ini,
ketika dilihat oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang gemar memalsukan makam, ini menjadi pelajaran mereka dan menahan ego mereka untuk gencar membuat makam palsu. Karena apa? Karena merasa takut, itu loh ya, merasa takut. Karena ketika tidak diliput, ya kelompok atau setiap individu yang gemar membuat makam palsu ini tidak bisa dihentikan, karena mereka selalu membuat makam palsu ya sesuai dengan keinginan mereka sebelum target visi misi mereka ini tercapai. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya berharap ya proses pembongkaran makam palsu ya ini diketahui oleh Menteri Kebudayaan kita yang sekarang, yakni Pak Fadlizon, karena pemerintah kita sekarang juga ingin merubah sejarah atau menulis ulang sejarah yang ada di Indonesia. Karena kita akui bahwa sejarah-sejarah Indonesia yang sekarang ini rentan sekali pemalsuan, sehingga sangat relevan sekali kalau pemerintah Prabowo ini ingin menulis ulang sejarah yang ada di Indonesia. Ini artinya apa? Artinya bahwa masalah pembongkaran makam palsu ataupun pemalsuan identitas leluhur-leluhur Nusantara, ini pemerintah wajib untuk ikut campur gitu loh. Ini karena bukan karena kepentingan individu, bukan karena untuk kepentingan keluarga, tidak. Ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan generasi-generasi kita dari mendapatkan informasi sejarah yang salah, dan otomatis juga menyelamatkan kedamaian persatuan yang sudah lestari di Indonesia. Oleh karenanya sekali lagi Menteri Kebudayaan yang sekarang Fadlizon ini harus merapat atau lebih mencari informasi kepada sahabat-sahabat kita yang sudah terjun langsung di lapangan untuk membongkar makam palsu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.